Brownies UMKM. Oke, 94,4 FM Radio Suara Tabang teman sasri teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih pagi nggak sih ini? Masih ya pagi menjelang siang mungkin ya. Menjelang siang ya. Kok hari Sabtu sih? Iya, kebetulan kita tiba-tiba ada pergantian hari ya, bukan pergantian pemain ya. Benar. Hampir saja terjadi pergantian pemain ya. Alhamdulillah ternyata tidak jadi gitu ya. Oke, selamat pagi, kita sapa dulu untuk para pemirsa TV Tabalong, untuk para pendengar setia radio Suara Tabang di mana saja Anda berada, kembali bersama dengan kami dalam program Brownies Obrolan Bisnis. UMKM mengudara, UMKM berdaya. Nah, di hari Sabtu kali ini kita spesial Mbak Ergi ya. Kita akan ada yang manis-manis, tidak hanya kita yang manis. dan brownies akan semakin manis. Asik, pasti harus ya. Karena juga kali ini narasumber kita akan membahas seputar yang manis-manis begitu bersama dengan Bapak Faisal. Pak Faisal Ridwan. Selamat pagi Bapak Faisal. Ya, pagi. Ini Bapak, Mas atau apa nih manggilnya nih? Terserah. Terserah, kita panggil apa nih? Mas Faisal kali Mas ya, Faisal. karena memang masih muda gitu ya. Ini apa karena sering mengkonsumsi madu mungkin jadi terlihat lebih muda? Bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Oke, selamat datang Pak Faisal di dalam program Brownies Pak ya. Hari ini kita berbincang seputar tentang produk yang Pak Faisal bawa, karena tema kita hari ini katanya adalah Trigona Park Madu Kelulut asli, laris hingga ke luar pulau. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau misalkan sudah keluar pulau berarti memang udah lama ya Pak ya? Lama, sekitar 2018 akhir mulai. 2018. Ya, itu tahun. baru mulai tahun Baru 2008. 7 tahun lah ya, lebih. Sekarang 2025 berapa? Oh iya. 6 tahunan lah, 6 tahunan. Lama sekali pokoknya dari Lama, awal oke. tahun 2018. Akhir tahun 2018. Akhir tahun 2018. Tapi ngomong-ngomong, apakah Pak Faisal asli Tabalong, Pak? Asli. Asli Tabalong, lebih tepatnya di mana nih, Pak? Sekarang tinggal di Desa Pembetaan. Oh, dekat saja Pembetaan. Saya pikir daerah Jaro, MU. Karena memang udah mindsetnya Iya. lebah gitu ya. Oh, ternyata masih seputaran kota, Ya, Pak ya? Cuma kan peternakannya di daerah Maburay yang kita apa sih fokuskan di tempatnya? daerah Maburay. Oh. Peternakan kelulut. Tapi di rumah ada juga 1-2 sarang sedikit. Contoh. Oke, Oke, jadi kalau misalkan kita apa ya namanya madu kelulut ini emang udah familiar banget ya, karena ini adalah merupakan 3 dari salah satu madu terbaik di dunia katanya. betul. Gitu. Nah, salah satunya adalah kelulut begitu ya. Kelulut, gitu. Dan tadi, bukan tadi sih ya, sejak kemarin sudah dikirim profil sedikit-sedikit kisi-kisi dari Pak Faisal begitu Mbak ya. Katanya awalnya coba-coba nih Pak, Iya. tapi coba-cobanya kok malah jadi bisnis yang serius. Nah itu coba-coba dulu atau coba-cobanya itu emang niat apa-apa asal-asalan aja nih Pak? Kita kan waktu itu kan tinggalnya di Maburay. Di Maburay itu kan sekitarnya tuh banyak kebun karet. Oh. Punya orang ada. Nah, kemudian kita berpikir setiap tanaman kan punya kembang, Betul. berbunga. Sedangkan di dalam bunga itu ada nektar, ada cairan manis. Iya. Kenapa tidak kita manfaatkan, kita taruh lebah di situ supaya bisa mengambil cairan manisnya, kemudian jadi madunya bisa kita manfaatkan. Oh. Cuman sebelum kita jualan ini kita coba-coba nih, apakah lingkungan kita tuh cocok apa tidak ya. Jadi kita beli beberapa sarang waktu itu di 2018 akhir 2017-2018an kita coba beli sarang. Itu lama tidak kita urus, sekalinya habis kita buka penuh di dalam kotak tuh penuh. Penuh. Justru dibiarkan begitu Dibiarkan saja, tahu-tahu karena penuh ya. kan tidak ada rencana mau jual asalnya kan, cuma kita mau coba-coba. Ternyata di 2018an itu menjelang 2018 akhir itu penuh satu kotak. Nah penuh itu kita sedot sampai 2 literan. Wah. 2 literan. Oh, waktu penuh langsung disedot aja, coba disedot sedot aja, ya. karena kalau tidak diambil dia tidak akan menambah makanannya. Kalau dia kosong kan dia berpikir untuk Daur stok, ulang lah ya stok lagi. bahasanya ya. Oh, jadi sistemnya seperti itu ya. Iya. Kalau misalkan penuh dia nggak mau lagi Nggak mau ngisi lagi ya. mungkin dia santai-santai aja kan, merasa sudah cukup, makanannya sudah Tahu loh, full. cara gitu. kerja lebah tuh ternyata seperti itu ya. Oh, berarti awalnya itu malahan dipancing dulu dengan membeli sarang ya?
Memang dia Sengaja? ya kita beli sarangnya karena dia tidak bisa datang sendiri. Memang ada orang yang dari hutan itu menyediakan sarang lebah itu. Kita beli. Seperti itu. Saya pikir Bapak begitu dilihat di kebun ada satu buah kelulut. Tidak, Lalu di situ dibikinkan sarang begitu. Kelulut bukan yang ya? produktif pun lain jenisnya, ini kan jenis lebah kelulut itama, jenis itama. Jenis Itama, itama. ya. Oh, Yang banyak Jadi ada lagi. beberapa jenis gitu Ada ya beberapa dari jenis, kelulutnya ya. ya. Oh, Ini lebih kecil sedikit daripada lalat itama ini. Oke, Ya, tapi termasuk- tiba-tiba banyak pertanyaan di Iya, kepala kita. pertanyaan gitu. Karena kalau misalkan yang dari saya tahu Bapak bahwa si madu kelulut ini juga katanya bukan cuman untuk kesehatan tapi bahkan bisa menjadi antibiotik buat luka katanya, benar nggak sih? Iya benar. Oh, diapain itu? Kita oleskan aja di Dioleskan sekitar ya? luka. Atau kita misalnya kena sengatan tawon kita oleskan dalam hitungan detik langsung sakitnya langsung hilang. Dia penawar racun sifatnya, penawar racun. Luar biasa. Karena kelulut ini tidak menyengat ya? Iya, Nggak Kalau menyengat tidak kan ya? menyengat, tidak ada sengatan Anda kayak sudah belajar kayak ya tawon. tentang kelulut ya? Iya. Saya ya tahu sedikit lah ya masalah kelulut. Berarti kalau yang temen dia tawon itu nyengat, yang ngobatin kelulut. Tapi gitu. dia kan keluarga lebah, cuma dia tidak menyengat. Jadi keluarga lebah. Dan ini karena kalau misalkan madu kelulut ini lebih mahal dari madu biasanya, betul nggak sih Pak? Lebih murah apa lebih mahal nih, Pak? Lebih bisa dikatakan lebih mahal, bisa dikatakan lebih murah. ya. Tergantung jenis Tergantung kelulut tadi ya? Jenisnya. Tergantung jenisnya. Aha. Oke, tapi tadi saya lupa nama jenis kelulut apa yang punya Bapak? Kelulut itama. Itama. Itu Bapak satu jenis kelulut itu aja kah atau sudah mencoba Trigona itama, kelulut-kelulut kemudian lain? ada juga jenis lectai atau thoracea. Oh, Bapak juga membudidayakan itu? Dua jenis itu yang lebih produktif, artinya kalau kita pelihara dia lebih banyak produksi madunya daripada jenis kelulut lain. Oke, baiklah. Di hari tadi awalnya coba-coba iseng-iseng gitu lah Pak, ketika melihat bahwa wah ternyata banyak nih hasilnya. Apakah ini yang menggugah Bapak untuk deh usaha aja deh atau memang karena memang madu ini banyak banget manfaatnya jadi bisa menjadi bisnisan gitu. Nah, seperti apa nih Pak? Karena kita asalnya kan coba-coba, habis itu kita sedot, kita tawarkan ke orang, ternyata orang berminat gitu. Waktu 2018 itu harganya sekitar 250.000 1 liter? per liter. Wow. Ya. Kalau kita kemas yang kecil-kecil ini kan 100 ml 40.000. Oke. Oh, berarti awalnya memang melihat peluang langsung coba ditawarkan Pak ya? Habis itu 2018 akhir, ternyata sarang kita kan sedikit, tapi orang tetap mencari. Jadi karena kita tidak cukup, kita cari ke kabupaten lain, kita beli madu di kabupaten lain. Jadi kita jual lagi gitu. Tiba-tiba jadi reseller lain juga Pak ya? Jadi merasa itu Kebutuhan prospek kan orang bisa mencari sedang kita kurang. Akhirnya kita tambah terus di 2018 akhir, kemudian di 2019 tuh kita sedikit-sedikit menambah kita sarang tadi, tambah Pak, ya? sarang. Jadi sampai akhirnya kita tidak mengambil madu dari luar. Nah, jadi kita berprinsip kalau kita jualan dengan label Trigona Park ini adalah memang madu peliharaan kita. Itu jaminan kita supaya orang lebih percaya gitu. Keren. Dan kalau misalnya yang namanya madu ini kayaknya juga maksudnya bisa dikonsumsi kapan saja, tidak mengenal musim ya Pak ya. Ini sebagian orang juga percaya, bahkan mungkin banyak orang percaya bahwa madu ini mengandung khasiat yang luar biasa apalagi buat kekebalan tubuh ya. Nah, apa sih yang membedakan madu kelulut Trigona Park dengan madu-madu yang lainnya nih Pak? Maksudnya Keunggulannya. madu sesama madu kelulut atau madu lebah lain maksudnya? Salah satu jenis yang sama mungkin ya. Jenis yang sama dengan yang produk sama. dari Trigona ini apa sih yang lebih unggul gitu, yang lebih ditonjolkan nih Pak? Di madu ini adalah madu murni, jadi kita tidak melakukan perlakuan apapun. Setelah kita panen, kita saring, kita kemas, kita jual. Gitu. Nah kemudian dari segi rasa, ini selama kita memelihara ini kan rasanya macam-macam. Ada yang manis, ada yang Asam masam, ada yang pahit, ada yang manis, masam, pahit. Nah yang ini manis, asam, pahit. Dan ada jadi 1 tahun sekali nih Bu. Ini tergantung si lebahnya, berarti Tergantung musim, tergantung lingkungannya, tergantung tanaman sekitarnya yang dia ambil. Dia konsumsi Pak ya? dia konsumsi.
Jadi untuk mengatur itu nih Pak, mengatur kelulutnya supaya menghasilkan rasa yang manis atau apa, itu bisa diatur Kak? Tidak bisa diatur, itu Tidak kan bisa diatur. kan terjadi secara alami. Ya. Oke. Jadi- Kuasa ilahi janah itu. Kalau hanya bisa diatur berarti itu tidak. bukan Ya. madu kelulut berarti ya kalau Iya, kayak gitu mungkin ya. sebelum dijual mungkin dicoba dulu Pak ya berarti Ya, ya. jadi setiap sarang kan kita cicipi, kalau memangnya dominan masam kita kumpulkan, ada yang dominan ada yang masamnya kurang kita lainkan. karena Jadi tiap-tiap nanti kalau konsumen mau mintanya yang kan Pahit gitu ya. konsumen macam-macam nih, ada yang mau minta manis saja, jadi kita carikan yang lebih manis. Gitu. Oh, seperti itu. Oh, jadi bisa request gitu ya, mau manis. Oh iya benar. Selama stoknya masih ada kan beberapa rasa misalnya kita lainkan. Pasti diredikan lah ya Pak lah. Ini udah mau break ya? Mau nanya lagi. Break dulu ya. Oke. Oke, kita nanti akan nyambung lagi, masih tetap di Brownies, jangan kemana-mana, masih tetap bersama Trigona Trigona Park. Park. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, sebenarnya program FM Radio Suara Tabang Teman Salah Sendi Teman saat beraktivitas masih bersama dengan kami di dalam program Brownies, Brownies Obrolan obrolan Bisnis. bisnis. Nah, masih bersama dengan yang manis-manis asik. Nah, saudara, tadi kita sudah berbincang seputaran madu kelulut begitu ya darinya Trigona Park betul bersama Trigona dengan Park. Bapak Faisal. Nah, Pak Faisal, setelah tadi perbincangan kita sudah lumayan agak panjang walaupun belum panjang-panjang banget Pak ya. Kita kembali ke permodalan nih Pak. Kan tadi katanya dari tahun 2018 akhir 2018. mulainya Pak ya. Nah, itu modalnya dulu dari mana nih Pak? Nekat langsung investasi besar-besaran atau mungkin pelan-pelan dulu? Ya, pelan-pelan karena Pelan-pelan, waktu ya. itu kan kita coba-coba, kemudian harganya lumayan mahal sarang waktu itu kan. Nah, jadi selama 2018 akhir sampai 2019 hampir 1 tahun kita beli misalnya 10 sarang, satu sarang waktu itu sekitar 300.000, jadi 10 3 juta. 3 juta. Nanti kita ada hasil. Hasilnya nanti kita putar lagi, kita berikan sarang lagi, jadi tambah terus dari perputaran Sarang hasil dulu. penjualan madu yang ada. Ya. Jadi akhirnya selama hampir 1 tahun itu sekitar 35 jutaan nilai sarang Modalnya. modal itu. Dasarnya. Nah, selama itu 1 tahun kemudian itu sudah kembali waktu itu. Oh, kembali modal. ya, Alhamdulillah. investasi sekitar sejumlah itu 1 tahun sudah kembali. Jadi tinggal menikmati keuntungan selanjutnya. Asik, berarti ini makin kesini tinggal nikmatin aja dong ya? Iya, berarti sampai sekarang ada berapa sarang? Kalau sekarang menyusut jadi sekitar 40-an karena Dari dulu awal paling banyak tuh 80-an. Oh, Karena kan ini kan usaha benda hidup. Nah, sebagian ada yang mati, ada yang lapuk sarangnya. Jadi akhirnya menyusut. Tapi produktivitas masih jalan. stabil Pak ya? Produktivitas tuh kalau rata-rata setahun 1,5 sampai 2 liter per sarang gitu loh. Per sarang Iya. ya. Oh, banyak ya ternyata ya. Untuk harga, spill harga nih, kita masuk ke spill betul, harga. betul. Berapa harga madu kelulut ini? Karena kalau misalkan orang mikir katanya mahal. Betul nggak sih madu Betul. dari Trigona Park ini mahal? Tergantung sih. Tergantung ada berbagai ukuran nih ya ini ya. Berbagai ukuran. Oke Ini Mas, boleh. Kalonya orang bilang mahal, kalonya sakit berapapun duit kan harus beli Oh, obat. Iya benar. Itu beda persepsinya ya. Beda Kalau ini kan dong. Iya, suplemen, benar. artinya menjaga Suplemen, kesehatan. ya. Iya, mau sehat apa enggak gitu? Nah, Yang paling rendah 100 mili. 100 mili, itu ini ya. harganya 40.000. 40.000. Kalau yang sampingnya yang Kalau ini itu 250 mili, harganya 100.000. 100.000. 100.000. Kalau Ini yang ini? 40.000 yang ini. Itu 500 mili atau setengah liter tuh 170.000. Oh, 170.000. Jadi lebih besar kan lebih murah. Tujuannya kan supaya pancingannya orang beli yang besar. Beli yang besar Asik. ya. Itulah target marketing dari Bapak Isalwa ya. Iya beneran, orang juga pasti bakalan milih yang gede ini kan, karena buat stoknya tadi dibilang tadi belum kita setuju kalau misalkan madu ini sebenarnya tidak ada expired ya Mas ya. Iya. Tapi kita coba selama 1 tahun masih bagus. Masih bagus ya, selama 1 tahun ini masih aman karena ini berasal dari bahan yang alami Bahan tadi alami. ya, jadi aman untuk dikonsumsi selama 1 tahun. Betul. Ada tipsnya nggak sih Mas, maksudnya Menyimpan madu cara penyimpanannya, lalu cara mengkonsumsinya konsumsinya seperti sehari. apa, aturan pakainya? Rekomendasinya gimana? Kalau yang menyimpan kan kita simpan di tempat suhu ruang aja, suhu ruang.
Cuman sifat madu kelulut ini kalau disimpan di suhu ruang semakin lama semakin asam. Semakin asam. Begitu. Jadi kalau mau hampir stabil yang tidak mudah berubah, bisa juga kita simpan di kulkas bisa. Dalam kulkas. Nah, saya seringnya tahunya di kulkas tapi nanti beku. Kalau memang asli kita simpan ke freezer Nggak untuk akan ya? tes ya silakan tes. Itu yang membedakan ya, Pak beberapa ya? minggu tidak akan beku. Dia nggak akan beku karena tidak mengandung gula itu tadi ya. Cuma kalau ada madu campuran gulanya Ya. nanti gulanya tuh beku. Naik, gitu. beku. Dan begitu ya. Betul. Oh, nah dari situ juga berarti mengetahui kira-kira yang kamu konsumsi itu madu asli atau bukan, Pak ya? Benar banget. Dan dijamin Trigona Park ini asli. Asli gitu. Nah, kan juga katanya tadi sesuai dengan judul kita, begitu ya, katanya sudah terbang keluar pulau-pulau. Kalau boleh tahu sudah sampai mana saja nih Pak untuk pemasaran Pemasarannya. dari Trigona Park ini? Sudah sejauh mana? Kalau yang paling jauh itu di Pulau Jawa, ya, daerah Jawa. Kemudian di Kalimantan Timur bisa juga daerah Balikpapan. Oh. Provinsi tetangga. Ya. Ya benar. Ini berarti bisa didapatkan di mana saja? Sudah ada di marketplace mungkin atau di si Keranjang Kuning mungkin Kita sudah ada di juga. marketplace saja Bu. Marketplace saja ya berarti ya. Tidak di Keranjang Kuning tidak. Oh tidak, berarti memang eksklusif ya, Ya. madu ini ya. Ya. Oh hanya orang-orang tertentu aja berarti kalau misalkan di marketplace ya, luar biasa. Ini apa sih Pak yang membuat orang-orang ini terus mengkonsumsi madu dari Trigona Trigona Park? Park. Ada Tagihan. testimoni dari customer gitu, kenapa sih sampai menjadi customer yang loyal? Iya, Madu candu. ini lagi, enggak deh aku nggak pilih yang lain, aku Ini- pilih Trigona Park aja gitu. Mungkin karena mereka kan sebelumnya coba-coba kemudian penasaran langsung datang ke lokasi ke peternakan kami. Jadi sebagian kan mungkin ada yang tidak percaya datang melihat langsung, panen langsung, merasakan. Jadi selanjutnya dari mulut ke mulut orang bercerita bahwa kalau madu Trigona Park kan punya peternakan sendiri, jadi lebih meyakinkan gitu. Oh, berarti madunya. boleh Pak Boleh ya ke datang Iya, ke sana? kalau tidak percaya silahkan panen sendiri Oh, atau boleh cicipi juga. sendiri ke sana. Asik. Oh boleh Ya. ternyata ya datang ke sana ya. Di Cuma- Mabura ya tadi ya? Di Maburay. Oke, tapi itu ada hari-hari tertentu kan mungkin pas masa panen aja boleh gitu pasnya Pak ya? Atau Iya. pas hari-hari biasa kalau pengen main-main boleh juga? Boleh juga main-main, cuma kalau panen kan rata-rata paling sebulan sekali. Kalau habis kita panen tuh kita nunggu sebulan baru ngisi. Baru dia bekerja lagi lebahnya. Tapi kalau sekedar mencicipi bisa aja setiap hari ada jalan. Iya, saya pernah lihat foto-foto yang langsung ngisap dari sarangnya. Iya, tapi jangan nyicipinnya sampai 1 liter gitu ya. Itu bahaya. Tapi itu jangan pun sampai tergantung ya. harinya juga. Kalau hari mendung tidak bisa. Habis di Oh, Bapak juga Sarangnya nggak turun ke sarang ya Pak ya kalau mendung ya? Untuk produk sendiri bisa didapatkan di mana nih Mas? kalau produknya langsung kan kita beri nomor kontak di situ. 0852. Oh langsung Oh, ada di sini Instagramnya ya. Berarti juga. itu tidak tersedia dimanapun, hanya ada di Di Trigona tempat Park Pak ya? Faisal. Iya. Oh, barangkali belum ada ya Pak ya, mungkin ya masuk di toko-toko oleh-oleh. Pernah kita titip di toko oleh-oleh, cuma karena sifat madu kelulut ini mudah berubah. Iya. Orang kan maunya yang segar biasanya. Jadi kalau kita pesan langsung bisa kita panenkan beberapa hari ke depan kita panenkan. Oh, oke. Langsung. Dan juga mungkin semisal langsung dari Pak Faisal juga bisa langsung ngecek Pak ya, kira-kira ya udah yang ini aja gitu segala Kan macam. tergantung kadang-kadang konsumen maunya yang masam atau yang Nah. ada masam manisnya gitu. Jadi Iya. kita pastikan kalau maunya yang masam jadi kita sediakan, kalau tidak ada kita beritahukan pada madu memang belum ada rasa itu. Oh, tapi kalau yang sudah dalam bentukan seperti ini belum tahu ya Pak kita sebagai Kalau konsumen yang ini- asam yang mana? Ada atau ada rasanya yang begitu Pak? Ada Kalau cirinya. ini masam manis pahit sedikit ada. Yang ini. Yang ini kan kemarin kita panenkan. Kalau yang yang manisto itu, Itu langsung dari Bapak ya berarti ya infonya begitu ya, tidak Iya. tercantum di kemasan Pak ya? tercantum. Oke. Berarti dia udah paham banget ya. Jadi Mas Faisal ini kalau misalkan tahu mau yang asam, Yang ini Gitu Dan dulu itu gitu ya? tergantung musimnya juga. Tidak bisa juga kita tentukan tergantung musim. musim Kalau bunga. kalau musim kemarau bulan Agustus, Oh, September, cuaca. Oktober. Heeh. Agustus, September, Oktober tuh manis sekali. Gitu. Oh. Setelah menuju ke musim hujan November, Desember, Januari, Februari itu masam. Oke, lanjut Nanti lagi. bulan 3 Maret,
Maret ini kan Maret April. Ini ada rasa pahit-pahitnya. Aduh, ini sesuai dengan mood manusia ternyata ya. Iya, Ini lidah Maret beliau memang sudah lagi tahu nih. pahit-pahitnya karena panjang. Oh. Habis lebaran masih banyak kehidupan katanya gitu ya. Ada filosofi banget ya di balik itu semua ya. Jadi memang menyesuaikan. Jadi kalau yang namanya madu kelut itu tidak bisa ditentukan ya, maksudnya manisnya dan lain sebagainya Dan tergantung itu musim lain. tergantung lokasi. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan peternak lain gitu. Tergantung lokasi dan lokasi apa tuh, Pak? vegetasi tanamannya, jenis tanamannya yang diambil, kembang-kembang. Oh ya, yang di sekitarnya Iya. begitu Pak ya. Oh. Sekitar yang pare pahit dong. Iya, nggak akan juga Bapak di situ nanam pare Jana. Barangkali begitu. Dan ini Pak, kita ke tantangan mungkin Pak ya. Oh, break dulu aja. Break dulu. Oke, baiklah, Oke. kita break dulu aja katanya Pak ya. Siapkan saja pertanyaan setelah ini, nanti saya akan bahas tantangannya Pak. Oke, baiklah, kalau begitu tetap bersama dengan kami di Brownies Obrolan Obrolan Bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, 94 FM Radio Suara Tabang teman seni teman saat beraktivitas masih bersama dengan kami di dalam program Brownies Obrolan Bisnis. Masih stay juga. Terima kasih yang masih menyaksikan kita di TV Tabalong, yang masih mendengarkan kita juga mungkin melalui gelombang suara di mana saja Anda berada. Kita masih berbincang seputar yang manis-manis kali ini. Masih bersama Trigona Park tentunya dengan madu kelelutnya yang luar biasa. Masya Kita masuk ke Allah. tantangan ya. Ada Iya. tantangan Mas Betul. Faisal selama produksi dari awal 2018 sampai dengan 2025 ini. Selain yang tadi menyusut katanya nih, Pak. Iya. Itu kenapa tuh Pak? Menyusut itu kan ini benda hidup. Benda hidupnya di sarangnya itu kan berupa kayu. Dia semakin lama kan semakin lapuk. Oh, jadi dia nggak betah ya Pak ya? Bisa kabur kah itu kelelutnya? lapuk akhirnya koloninya bisa pindah. Nah, Pindah. oh bisa kabur. Kemudian ada lagi tantangan yang lain, kadang-kadang ada lebah lain yang bisa menyerang, akhirnya mati. Oh, Bisa tapi gitu. dia itu menyerang ikut mengeluarkan madu juga kah di sarang itu atau cuma menyerang saja? Kayak mencuri, dia mengambil sarangnya, habis itu Oh, mengembargo lah ya Iya, istilahnya ya. Iya. bisa Wah, mengambil kasihan alih ya gitu. kelelutnya. Mengambil alih. Sedangkan yang mengambil alih ini kadang-kadang Tak tahu diri ya, Pak ya? Tidak produktif gitu. Ternyata bukan cuma di dunia manusia saja, di dunia lebah pun ternyata Iya. banyak yang berbahaya ya. Kejam ya. Iya, mencuri itu berbahaya ya. Betul. Pak, ada kaki saran misalkan dari si lebahnya sendiri ya, maksudnya kekuatannya sendiri, apakah memang selama 1 tahun nih misalkan lebah tersebut memang harus Produktif banget. diganti atau misalkan Iya. gimana, atau memang Seumur hidup. alaminya Iya. saja? Secara alami kan kelelur ini kan model kayak kerajaan. Dia punya ratu, punya rakyat, punya tentara. Masya Allah. Jadi ada siklus hidupnya nih cuma beberapa bulan. Ya. Secara alami kalau lingkungannya bagus, sarangnya bagus, tidak ada serangan dari hewan luar lain, dia akan meregenerasi rakyatnya itu. Oh. Jadi dia bisa bertahan hidup terus. Nah, kan dari 2018 itu sampai sekarang ada yang masih tetap bisa bertahan. Kalau jenis sarangnya misalnya dari kayu halaban kan jenis kayu yang lebih kuat, lambat lapuk, dia masih bisa bertahan. Oh, ada jenis sarang-sarangnya Tapi juga. sebagian yang lapuk kan kita pindah ke kotak kita bikin sarang butan, kita bikin kotak, kita pindah ke situ sama koloninya semuanya itu, Seangkatan. ya seangkatan, sebagian masih bisa bertahan. Jadi memang dari awal ini tidak, maksudnya regenerasi dan lain sebagainya itu secara alami ya, tidak istilahnya tiba-tiba oh udah 2 bulan nih kayaknya Iya, kamu udah sudah harus diganti tidak- atau misalkan Iya. didatangkan yang baru gitu, enggak Betul. ya berarti ya? Enggak. Oh. Berarti dia kuat saja, Mbak. Kuat berarti ya dari 2018 ya. Ini berarti udah emaknya, bapaknya, cucunya gitu ya. Kayaknya udah kayak gitu kali ya kalau misalkan terus regenerasi ya. Ganti raja sudah mungkin. Iya Pak. Iya, ganti raja karena ada pemerintahan. Bupati aja 5 tahun sekali ya. Iya, masa Raja kalau juga enggak ya? kayaknya iya. Iya Pak, ini ngomong-ngomong sebelum nanti kita masuk ke sesi promosi begitu Mbak ya. benar. Ini kan ada tergelitik label halal nih Pak di dalam produknya. Boleh tahu Pak untuk label halal di penggunaan pada Trigona Park ini mudah kah Pak Pian mengurusnya begitu? Waktu itu kan kita ikut dalam kelompok binaan LPB, Lembaga Pengembangan Bisnis Yayasan Adaru. Bukan YDBA, Yayasan Yayasan Astra, dari Astra. Oke. Diarahkan. Sekarang dia LPB UT.
Oke. Di bawah binaan LP Beauty. Waktu itu untuk menguruskan kehalalan ini mereka yang Membantu Pak ya, mengarahkan ya. memfasilitasi. Kita kan menyiapkan produknya, menyiapkan lokasinya, tempatnya. Untuk ya sertifikasi halalnya lah Pak ya. Oke, baiklah. Jadi dari sertifikasi halal sering sekali juga kita bahas Mbak ya, bahwasanya itu juga menjadi tolak ukur biasanya untuk pembeli biar lebih aman lah merasa atau apa begitu. Oke, Bapak boleh promosikan sebelum kita pamit dari Brownies, kenapa harus mengkonsumsi. Kenapa warga Tabalong? Ya kenapa seluruh saya tiba-tiba kenapa Pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah ini harus mengkonsumsi Trigona Park. Ya buat yang pengen sehat, kemudian sehat itu lebih murah daripada sakit sebenarnya. Jadi kita sebelum sakit sebaiknya kita menjaga diri. Konsumsi madu itu lebih baik, apalagi madu kelulut Trigona Park dijamin asli karena kami adalah memiliki peternakan sendiri. Jika tidak percaya silahkan datang ke tempat kami, bisa langsung panen sendiri. Wah, sedia madu kelulut dari Trigona Park sebelum Anda sakit. Tagline baru nih kata Bapak. Luar biasa, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Faisal Pak Faisal sudah memberikan informasi baru bagi kita ya. Seputar dunia perlebahan. Iya benar, karena aku juga baru tahu ternyata sistemnya seperti itu gitu kan ya. Selama ini kan cuman mengkonsumsi tapi tidak pernah tahu apa-apa gitu kan. Selak belum kerajaannya tadi ya. Ini luar biasa sekali. Sukses buat madu kelulut Trigona Park ini ya, Pak ya. Ini teruslah membanggakan Kalimantan dengan madu terbaik di dunia. Wow, keren sekali. Membanggakan warga Tabalong juga karena Pak Faisal juga asli Tabalong katanya Pak Faisal ya. Nah, kebunnya ada di Baburai, begitu bapaknya ruang pembataan kurang Tabalong apa Bapak Faisal ya. Jadi jangan lupa kalau misalkan butuh madu kelulut datang saja ke Trigona Park. Di sini nanti ada ya kayak Mbak di bawahnya ya Mbak. Iya nih ada ya. Instagramnya nih @_Trigona Park begitu. WA-nya juga ada di 0852 48098288. Jagoan kebaca, aku malah nggak kebaca. Saya sudah mata 4 nih harus bisa dong baca ya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Mas Faisal. Terima kasih Pak Faisal. Sukses selalu. Trigona Park-nya. Semoga madu kelulutnya semakin merajalela kemana-mana. Betul. Koloninya semakin bertambah kelulutnya Pak ya. Semoga senantiasa. Semoga produksinya semakin banyak juga ya. Ini mau menyampaikan salam sama kelulutnya kan nggak mungkin juga gitu ya. Mungkin Bapak yang diwakilkan ya. Salam buat keluarga di rumah aja Bapak ya. Jadi kayak udah mau lebaran deh. Iya, bila ini mau izin Pak ya sebelumnya mohon maaf dan batin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di kala sedang menjalankan ibadah puasa ya. Kita tetap berbincang, Bapak tetap meluangkan waktunya juga. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Amin. Kalau begitu Ardi dan Jana juga pamit dari Brownies. Kita sampai ketemu lagi di minggu depan. Tetap di Brownies tentunya dengan narasumber yang berbeda. Saksikan Brownies juga setiap hari Rabu ya, kecuali ada pergantian hari nanti akan kita informasikan pastinya di sosial media. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin berkunjung ke Brownies, jangan lupa hubungi saja Mbak Ergi, Jana, atau langsung ke TV Tabalong juga boleh, Instagram kita begitu ya. Yang penting ada produknya, mungkin ingin berbagi inspirasi-inspirasi, kita tunggu di Brownies kali ini. Dan ini gratis buat teman-teman UMKM yang ingin mempromosikan produknya di sini. Kita akan memberikan wadah yang tentunya sangat bermanfaat karena banyak sekali ya manfaatnya kalau misalkan di Brownies ini ya. Iya, katanya lebih ramai, begitu lebih banyak yang tahu juga. Harapannya sih seperti itu Mbak ya. Betul sekali. Kalau kayak gitu pamit ini udah diplototin sama produser kita tadi. Iya, Jana izin pamit undur diri. Argi pamit juga. Terima kasih Mas Faisal sekali lagi. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.